Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu dari ujung sini sampai ke ujung sana. Silakan. Enggak, sambil duduk aja gak apa-apa. Nama saya Aldi Nurianza di kelas 12 2 TKJ. Boleh. Perkenalkan, nama saya Mujlis Abdul Jabar dari kelas 12 3 T. Mujlis. Rizky Abdul Jabar. Oh, Rizky Abdul Jabar. Boleh lah, lanjut. Siapa? Meisa. Silakan lanjut. Oke, jadi selama kurang lebih 5-10 menit ke depan kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok mengenai karir ya. Dan juga saya akan menghubungkan ataupun mengkorelasikan apa itu karir dengan pekerjaan dan juga dengan self concept ataupun konsep diri. Jadi ada yang tahu gak di sini apa itu karir? Karir? Jabatan? Bukan. Gimana? Jabatan. Jabatan ya bisa masuk. Terus? Ada yang mau jawab? Silakan. Pekerjaan. Pekerjaan bisa masuk tapi lebih tidak mengeneralisasikan ke situ gitu. Bisa masuk tapi beda gitu. Nanti dibahas juga. Oke, saya izin menguraikan ya. Jadi karir itu adalah serangkaian nilai-nilai ataupun perilaku yang dilakukan individu dalam sebuah tugas, pekerjaan ataupun jabatan tadi ya. Jadi apa bedanya, apa perbedaannya karir dengan pekerjaan? Ada yang tahu? Silakan boleh menjawab. Karir mah kayak pangkat gitu, dan kalau pekerjaan mah kita melakukan tugasnya. Jadi secara sederhananya seperti ini. Kalau karir itu barusan ya kayak masuk pangkat, jabatan juga. Karir itu semacam kompetensi kita dalam jangka panjang atau bahkan itu bisa ke seumur hidup kita gitu ya. Kalau pekerjaan itu adalah tugas-tugas yang distabilisasikan oleh individu itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya, atau untuk mencari uang. Kalau karir kan, karir itu bisa saja jabatan, bisa saja misalkan karirnya pengen di bidang pendidikan, seperti misalkan guru itu kan karir sekaligus pekerjaan ya. Atau angkatan bersenjata itu kan karir sekaligus pekerjaan, sekaligus mengabdikan diri kepada negeri gitu kan. Nah, jadi perbedaannya yaitu kalau misalkan pekerjaan kita berfokus kepada semata-mata untuk mencari uang, entah itu pekerjaan itu tetap ataupun sementara ataupun kontrak. Kayak misalkan kita serambutan, itu kan namanya pekerjaan, bukan karir gitu kan. Wah, karir saya tukang ngarit nih, kan nggak masuk ke karir gitu. Nah, sebentar, ada beberapa jenis karir ya. Yang pertama itu di bidang akademik tadi, seperti pendidikan, jadi guru gitu kan, jadi dosen, ataupun kita berkarir di tenaga pendidik gitu. Yang lain seperti misalkan pendidikan formal lainnya, ataupun dinas dinas apa namanya? Ya, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga ada karir di bidang bisnis. Kalau misalkan di sini ada yang pengen jadi pengusaha, nanti kedepannya mau kuliah ataupun langsung terjun ke mana nih gitu. Misalkan yang di bidang bisnis itu masuknya kemana? Kayak misalkan pemasaran. Kalau di TKJ di SMK kan ada yang namanya pemasaran ya.
marketing, lain sebagainya. Selanjutnya di bidang kesehatan itu masuknya kemana? Kayak misalkan kedokteran, apalagi keperawatan dan lain sebagainya. Dan juga di bidang teknologi itu kayak TKJ gitu ya, dan lain sebagainya. Di bidang seni dan kreativitas itu bisa kita masuk ke ya musisi. Kalau di perguruan tingginya masuk ke Sendra Tasik, bisa di Untas ada gitu. Sendra Tasik itu seni, drama, tari dan musik. Nah itu kan seni dan kreativitas juga. Karawitan, ataupun kita masuk ke sanggar setelah lulus SMK nih, masuk ke sanggar buat ngelatih bakat kita gitu di bidang seni. Nah, apa hubungannya dengan self concept gitu? Hubungan karir dengan self concept atau konsep diri gitu. Ada yang bisa menjawab atau berpendapat, silakan. Oke, jadi gini ya, hubungannya karir dengan self concept itu berbeda, cuma ada hubungannya sedikit. Kayak gini loh, konsep diri artinya kita bisa mengidentifikasi diri, kenal sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita itu sudah menemukan titik di mana kita tuh, oh bakat kita itu menggambar, oh bakat kita itu bernyanyi, bermain gitar, masuknya kemana kayak gitu. Oh minat kita itu ke kesehatan, atau minat kita itu ke bidang yang lainnya. Artinya kita sudah kenal sama diri kita sendiri. Jauh daripada itu, kita mundur ke belakang dulu. Seperti halnya kita mengenali diri kita sendiri dari hal-hal yang kecil. Bahwasanya saya itu orangnya itu gimana gitu, ekstrovert kah atau introvert kah gitu. Jadi seperti itu. Nah, hubungannya dengan karir, artinya kita bisa menyesuaikan diri untuk masa depan kita agar lebih terarah gitu. Kayak misalkan saya ngasih tantangan ya kepada teman-teman 5 tahun ke depan mau jadi apa. Saya nanya dulu ke Rivaldi. Valdi cita-cita jadi apa? Pengusaha. Kalau bakat ada gak bakat yang disadari ataupun dikenali sama Valdi? Seni. Oke. Lanjut. Cita-cita mau jadi apa? Pelayaran. Kalau bakat? Agak nyambung makanya. Hah? Solawatan, penyanyi gitu. Penyanyi. Oke, jadi ke seni juga ya. Lanjut. Perawat. Oke, bakat, hobi ataupun apa yang disukai? Ke alat musik. Lebih tepatnya alat musiknya apa? Ya. Oh iya, lanjut. Cita-cita mau jadi apa? Pengusaha. Ada gak bakat ataupun hobi yang disukai selama ini? Membaca. Oke, jadi itu masuknya ke akademik juga mungkin ya. Nah, saya tantang 5 tahun ke depan, bisa gak teman-teman konsisten dengan apa yang dicita-citakan? Kalau misalkan teman-teman udah kenal sama diri sendiri, artinya bisa bertanggung jawab terhadap segala hal, apapun itu. Kayak misalkan cita-cita saya pengen jadi musisi atau pengusaha, bisa gak bertanggung jawab terhadap cita-cita yang dicita-citakan teman-teman? Kayak gitu. Misalkan cita-cita saya pengen jadi astronot gitu ya. Untuk membuktikan bahwasanya saya bertanggung jawab terhadap cita-cita saya, artinya kita itu ikhtiar kan, belajar, berusaha dan lain sebagainya. Dan yang paling yang paling bukan penting, tapi yang paling utama ketika kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri itu yakin kalau di ini
di hipnoterapi ataupun pengalaman bawah sadar gitu, kita merasa yakin dan percaya terhadap apa yang akan kita lakukan ke depannya.